Oke. Well, Hai. hello. Welcome back to Theology on the Street. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Kawi? Ini aku tuh termasuk orang yang mengagumimu, Pak. Gitu. Gitu, karena di tengah-tengah pandemi begini nih, dikira banyak orang tuh udah mulai malas pelayanan ya. Di gereja tempat aku biasa melayani itu jumlah pelayannya katanya drop banget gitu, drop banget. Oke. Karena orang udah mulai malas nih pelayanan nih. Malas juga ke gereja gitu. Nah, aku ke gereja dulu deh. Aduh, loyal banget gitu, loyal banget nih. Dibandingkan teman-teman sebayanya dia. Itu kan yang kelihatan ya sama Ibu Dwi yang terkasih ini ya. Enggak lah, Kawi. Aku juga banyak ngerasa kayak nggak terlalu nyaman lagi sekarang di gereja yang ada. Lalu kalau soal pelayanan, buat aku pelayananku bukan soal mandang gerejanya ya, tetapi kepada siapa gue pelayanan. Dan di saat gue masih diberikan tempat dan waktu, kesempatan buat pelayanan, nah gue nggak boleh bilang enggak gitu. Jadi ya gue masih pelayanan lah. Ya, sebenarnya tuh aku pengen ngebahas ini loh. Apa namanya? The Church Hunter. Orang yang orang yang beda-beda gereja, kita nyari-nyari gereja ini, gereja Apalagi ini. sekarang di masa pandemik gini. Waduh, nggak kelihatan. Lebih bebas, lebih gampang karena nggak ketahuan. Ya kan? Karena kan semuanya by YouTube. Aku aja ya terus terang nggak setia beribadah di satu gereja loh sekarang. Kadang gue ke India ya, kan Sombong amat. temen gue jadi pendeta di sana, kan streaming semua soalnya. Iya betul, streaming semua sekarang ini, betul. Kadang gue ke gerejanya Timothy Keller, kadang ke Leading the Way gitu. Internasional ya kalau dia semua ya. Kalau gue masih lokal, masih di Bandung aja. Atau mentok-mentok paling ke Jakarta ya gue ya. Kalau dia juga, internasional ya. Kadang-kadang juga ke Hok Intong. Setia juga dia ya. Oke, by the way Kawi, Anda sebagai peneliti yang melihat fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Sebenarnya salah nggak sih church hunter itu? Orang yang dari gereja. Sebenarnya pertanyaannya mungkin dari awal tuh adalah sebenarnya Tuhan itu menciptakan gereja itu untuk apa sih, kan gitu awalnya. Oke, tapi kan sekarang kita mikirnya kan kalau ngomongin gereja itu kan as a building, as an organization. Padahal sebenarnya lebih dari itu, ya nggak sih Kawi? Cuma kalau kamu sekarang, kamu tuh apa sih, jadi apa sih, majelis bukan kamu? Enggak lah. Padahal tampangnya sudah ibu majelis banget kan, ibu. Enggak. Kamu ada kekhawatiran nggak sih dengan gerejamu jumlahnya menurun? Lu dengar nggak ada kekhawatiran di gereja itu jumlahnya menurun, misalnya persembahannya menurun, terus ditinggalkan banyak orang gitu ya? Yes, bener banget Kawi. Apalagi sekarang ini kan orang yang jump into the live streaming nggak bisa jadi patokan itu adalah jumlah congregation yang ada. Iya, kadang cuma masuk sebentar keluar. Betul. Kadang-kadang misalnya hari itu 750 yang datang. Tapi ternyata yang benar-benar mantengin ibadah dari awal sampai itu paling cuma 20-30%. Dan ditambah lagi Kawi, soal persembahan. Semakin menurun. Itu kan mau nggak mau bakal jadi satu masalah juga kan. Karena kan church has to go on gitu kan, masih harus terplanning gitu kan. Nah, sedangkan ini kan enggak. Jadi sekarang gereja-gereja kayaknya nanti setelah pandemi ya, ada ini real test kali ya. Berapa nih jumlahnya di setianya? Bener nggak sih? Bener. Kita pengen lihat ya. Udah gitu ditambah sama beberapa sekarang gereja, maaf berubah konsepnya. Gimana? Jadi berapa gereja tuh karena live streaming dan sebagainya jadinya yang sebelumnya punya tiga ibadah yang berbeda, misalnya gitu loh Kawi, style yang berbeda. Tapi karena live streaming jadi cuma satu. Itu dia sudah menghilangkan segmen tertentu ya. Itu dia. Belum nanti yang youth-nya. Ya kan youth semakin mungkin bisa dikatakan nambah malas karena mereka udah setiap hari ngeliatin screen terus, udah gitu ibadah screen lagi. Terus dan bisa milih sekarang. Dan mereka bisa milih yang sesuai dengan style mereka gitu. Betul. Ya kan, jadi maksudnya memang itu bakal satu problem yang lumayan besar nih Kawi. Ya lo, aku penasaran nih setelah pandemi gimana nih gereja nih.
Dia akan bikin research teman-teman nanti ya. Nggak, maksudnya Tunggu pengen tahu saja. gitu. Ya pasti nggak akan kembali sama seperti sebelum pandemi ya. Tapi berapa persen kehilangan jemaatnya tuh? Atau makin nambah? Karena kan di sisi lain, kan kalau kamu baca nggak, Wah, ya yang di beberapa gereja di Amerika katanya, ada penambahan jumlah. karena orang jadi lebih religius gitu loh, Pau. Iya betul-betul. Karena apa, mereka nambah COVID kan nambah paranoid, nambah ketakutan apa dan sebagainya. Iya. Jadi mereka jadi lebih merasa bahwa mereka perlu Tuhan. Dan sekarang mereka nggak usah jauh-jauh ke gereja, ini doang, YouTube doang dan sebagainya. Jadi katanya nambah. Nah itu what do you think about Jadi it? ada dua Dua fenomena. kutub nih ya. Ya mungkin kalau anak-anak muda bisa meninggalkan gereja, kan gini, kan kalau siapa namanya Kineman tuh kan ngomongin the unchurched Christian. Tapi kalau sekarang itu belum tentu the unchurched, kita nggak bisa ngomong dia the unchurched karena dia tidak ke gereja kita gitu. Belum tentu. Tapi dia bisa jadi pindah ke gereja lain. Which is better ya. Iya kan sih? Kadang-kadang better gitu, karena mungkin ya di gereja kita kadang salah sendiri, kita juga nggak care ya kepada member ya. Pindahlah ke gereja lain, dia merasa di situ ketemu komunitasnya kan begitu. Benar. Gitu. Jadi tapi ada juga barangkali yang memang banyak juga teman-teman gua nih Pak yang sudah muak gitu loh dengan gereja. Dan betul-betul stop. Nggak udah malas lah. Sama sekali nggak ke gereja. Mana ini apa namanya perhatian gereja dan lain sebagainya, menuntut lah. Udah berhenti. Tapi di sisi lain juga mungkin orang-orang yang kalau di Amerika aku nggak tahu tuh usia berapa tuh Paul. Kamu baca nggak? Belum, aku belum baca. Tapi kemungkinan besar, bentar ya coba Adult ya. kali ya, bukan Adult, youth, kayaknya kan? enggak. Orang-orang yang mungkin dewasa. Kayaknya soalnya kalau anak-anak, kalau youth kayak gitu, they're really stress free, Hakuna Matata gitu ya. Gak akan terlalu mikir gimana. Tapi orang-orang yang lebih adult, working adult, yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin ditinggal meninggal siapa karena COVID dan sebagainya, itu mungkin yang mereka lebih cari Tuhan. Lebih ya. cari. Makanya mereka yang tadinya mungkin ateis kah, atau mereka ya udah lama nggak ke gereja gitu, jadi sekarang mereka merindukan gereja gitu. Itu dua hal yang menarik ya Pak ya, yang kalau diteliti ya. Nah di sini ada ini loh Kawi, menarik sekarang ini ada konsep soal digital church hopping. Oh. Ayo teman-teman, apakah Anda melakukannya juga? Dia bilang padahal dia juga. I do. Iya. Kawi too, right? What do you think about it? Is there any wrong about it gitu loh, atau ini waktunya kita untuk bisa jump into several churches dan Kan sebenarnya gini, kalau aku ngomongin di PL dulu lah ya Paul ya. Oke, kalau kita compare ke what's going on in the past, ya, Iya, apa yang terjadi di masa lalu, apakah ini juga Kenapa terjadi sih juga? Tuhan, apa sih tujuannya Tuhan membentuk satu gereja gitu? Oke. Sebenarnya kan Tuhan membentuk, kayak kita taruhlah dari sejarah Israel. Tuhan kan memilih satu bangsa ini tuh menjadi satu komunitas as a church. Jadi gereja itu definisinya adalah komunitas orang percaya. Oke. Belum ada building waktu itu. Kan di Padang Gurun itu sudah gereja tuh ya, belum ada building. Yep. Ceritanya tapi komunitas orang percaya yang di dalamnya itu bisa melakukan atau menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah melalui hukum Taurat yang diberikan. Misalnya you you love the poor misalnya. Terus tidak ada diskriminasi, kamu slave juga diperlakukan dengan baik, orang asing diterima dengan baik, kan begitu. Terus yang penting semua melayani Tuhan, worship kepada God. Terus di dalamnya itu kan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi satu komunitas yang ideal, yang di dalamnya menghidupi nilai-nilai kebenaran Tuhan, sehingga membuat orang yang nggak masuk komunitas itu iri gitu, maunya Tuhan. Enaknya jadi orang Israel, enaknya lihat gereja kalau sekarang. Kok gua di tempat kerja didiskriminasi, di gereja kok nggak ada diskriminasi ya? Oke. Gua pengen deh, gua tidak adili loh di luar, di tempat kerja atau di mana lah, di keluarga gitu. Tapi di gereja kok aku menemukan justice ya, keadilan ya gitu. Kok di sana aku mengalami oppression, penindasan, di gereja kok gua enggak ya, mengalami freedom kasih ya, gitu ya, ada kasih. Tujuan awalnya kayak begitu toh. Jadi supaya orang itu penginjilannya di PL tuh. Jadi orang melihat, oh iya ya, gimana caranya aku bisa jadi anggota komunitas ini? Ya kamu harus percaya kepada Allah Yahweh kan gitu. Itu sih Paul, cuman nah, tapi kelihatannya itu bergeser ya. Kalau misalnya tadi ngedengar penjelasan dari Dwi, kayaknya sekarang ini gereja kayaknya nggak gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau kita ya nggak mau nyinyir lah ya, tapi maksudnya mau as open as possible, malah kadang-kadang di gereja
diskriminasinya lebih parah daripada di luar gitu kan. Terus oppression, maksudnya anak-anak muda itu kan menjerit nih kalau yang ngomong ke aku. Gue kayak ditindas di gereja, mana tuh datang dikasih nanya gimana kerohanianmu gitu. Gue nggak pernah Kak Dwi ditanya begitu. Kalau ketemu ditanya, ayo kapan bisa bantu? Oh, kapan pelayanan? Kapan pelayanan? Jadi gue mah diperes di gereja kan gitu. Jadi kayak merasa gue mah dijadiin budak di gereja gitu. Jadi apa? Karena gue diperluin, jadi gue tapi gue nggak diperhatiin. Tapi gue nggak diperhatiin, nggak dikasih makan, bahasanya kayak begitu ya. Jadi kayak gini, gue gereja mau enaknya doang, tenaga diambil, duit diambil, waktu diambil. Giliran gue kesusahan, mana nggak ada yang merhatiin nah gitu. Iya, itu sampai ada yang katakanlah kasarnya tuh berpikir seperti itu gitu ya. Dan akhirnya munculnya namanya Corona, COVID-19 ini, dan akhirnya benar-benar membuat mereka sudah kayak free gitu. Gue nggak ke gereja, nggak ada beban mental, nggak ada beban emosi, beban sosial gitu. Exactly, benar banget. Dan akhirnya apa ya, di sini aku baca satu dari National Christian Foundation nih Kawi. Dia bilangnya sebenarnya gereja tuh kehilangan tuh dua. Kehilangan yang benar-benar nggak mau ke gereja lagi, dan kehilangan orang-orang tua yang nggak bisa beribadah secara live streaming. Betul, iya. Gila ya, hilangnya sampai dua loh. Makanya sekarang tuh kadang-kadang aku mikir ya aku bukannya mau mendirikan gereja atau apa gitu, Pal. Kalau dengerin nih teman-teman yang komplain sana sini, komplain sini gitu, gue dapat apa di gereja? Nggak dapat apa, khotbahnya begini, gue nggak dapat komunitas. Itu klasik banget ya, klasik banget. Semuanya transaksional gitu. Jadi mereka ini akhirnya mencari komunitas, lebih enjoy dengan Bible study yang kecil-kecil. Small groups, exactly. Dan kadang kalau tanya aku, apakah itu gereja? It is. It can be a church. Perkumpulan orang-orang percaya yang saling. Cuman bagaimana nasib dengan gereja-gereja yang secara organisasi ini sudah established, kalau semuanya mikirnya begitu gitu. Kita kan harus mengasihi quote and quote gereja itu juga gitu. Tapi kalau aku pikirnya sekarang banyak juga gereja Kawi sebelum COVID, mereka udah mengarahnya udah kayak semacam kayak berubah lebih ke discipleship. It's a good effort ya. Iya, dan akhirnya itu yang aku lihat Kawi, mereka yang survive sekarang ini. Oh iya ya, karena bisa kelompok-kelompok kecil. Exactly, jadi mengandalkan pertemuan gede doang. Exactly, jadi church as a buildingnya udah gak masalah lu nggak ke gereja ke gedung juga. Lawang kita kan masih bisa jalan komsel ya. Betul. Terus kita masih bisa jalan juga ya via Zoom. Terus yang lucu lagi Kawi, aku pernah dengar kalau yang tua-tua karena anaknya juga ada yang ikut ke gereja dan sebagainya, jadi anaknya tuh yang pakein Zoom, jadi orang tua juga masih bisa ngikutin dan sebagainya. Jadi kalau buat aku memang gereja-gereja yang udah prepare dan udah sudah switch nggak lebih ke activity, nggak ke program besar, tapi building, itu dia survive gitu ya. Tapi sebenarnya di Israel kan awalnya kan begitu, jadi harus menekankan value people oriented banget kan. Orientasi ke Tuhan dan ke people. Ya kan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Semua kan law-nya, gitu, kan? hukum-hukumnya kan kayak begitu kan, ke atas, ke pinggir, ke atas, ke pinggir. Betul, tetapi kemudian gereja juga bergeser ketika mereka sudah miliki gedung yang established kayak Salomo itu. What's happening sih waktu Salomo bikin gereja, bikin mega church waktu itu? Ya, itu kan sebenarnya sih memang rancangannya dari Tuhan yang suruh kan. Untuk menunjukkan bahwa kemegahan Tuhan, kekudusan Tuhan. Tapi pada akhirnya menjadi sangat organisasi gitu, Paul. Jadi kebanggaannya orang-orang Israel itu lagi jadi ke gedung, bukan ke Tuhannya. As long as the building, as long as the church ada, kita aman rasanya kan gitu. Terus juga imamnya kan banyak, kan satu suku ya. Jadi mulailah ada organisasi lu, jadi ini dia pembagian kerja yang akhirnya lebih kalau dia sejarah keimaman tuh malah jadi persaingan untuk mendapatkan kedudukan gitu loh, Pak. Jadi ngegap dan ditambah lagi kalau seingat aku tuh banyak juga korupsi akhirnya muncul di situ. Nah, ya itu makanya nabi-nabi bersuara untuk, makanya sama Tuhan diizinkan ya, udahlah gedungnya hancur, kan dihancurin gedungnya. Dihancurin, totally ruined ya, sebenarnya. Kalau zaman sekarang kita mengalami corona, nggak bisa beribadah, mereka
gedungnya dihancur lalu mereka dibuang ke Babel. Nggak ada gereja di Babilonia. Survive-nya karena apa, Pak? Kelompok-kelompok kecil sinagoge itu. Iya bener ya. Heeh. Kelompok teman-temannya si Daniel, Iya. ya kan? Kelompok mungkin teman yang lain Iya, dan Sadrak Mesaknya sebagainya. belajar-belajar Esra gitu, belajar kitab yang small group di situ Iya, tuh. balik lagi loh teman-teman. Jadi kalau buat tadi ya Kawi, kita kan ngebahas soal church goers ini. Dan juga apa fenomena soal apa gereja yang sekarang kalau dikatakan tanpa tembok. Tembok ya. Tanpa tembok gitu ya. Nah, kalau buat aku balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau gitu jadi berarti kalau misalnya kita hoping yang tadi digital church hoping dan sebagainya berarti nggak terlalu masalah dong. Cuma kan memang apakah tujuan utamanya menjadi satu komunitas percontohan supaya orang melihat ini orang Kristen beda ya gitu. Itu tuh terwujud nggak kalau kita kemudian pindah dan tidak mengakar di satu komunitas begitu, itu problemnya kan di sana. Exactly. Jadi kita sendiri nggak, kamu gini, karena kita online ya kan, aku mah gampang aja Pau, misalnya kita semuanya, aku hari ini ke namanya Hyderabad di India karena teman gue Benji jadi pendeta di situ. Minggu depannya gue ke New Delhi, lalu ke gerejanya Timothy Keller. Tapi aku nggak beribadah di situ sebenarnya. Maksudnya gini, Nggak menanamkan diri, nggak rooted iya, gitu ya, nggak maksudnya, berakar di situ. Karena dalam konsep God's people itu kan, aku harus memberi kontribusi something, which is misalnya exercise my love for people, iya kan? Oke. Exercise my compassion, exercise forgiveness. Oke. Nah, itu nggak ada. Balik lagi, tempatnya, jadi aku gitu. mau bilang bahwa kalau ngomongin soal church, ngomongin soal beribadah, itu bukan what you get, Iya, but what you give. Right? Iya, Ya kan? Dua-duanya. Exactly. Jadi sekarang balik lagi pertanyaannya diganti, bukannya boleh atau enggaknya, tetapi apakah apa namanya ya? Apakah kita bisa rutin di dalam satu komunitas itu dan kita Jadi dampak. jadi murid yang bertumbuh gitu. Betul. Jadi murid yang bertumbuh yang exercise love ya, buah-buah roh lah. Iya. Kasih, sukacita, forgiveness, compassion itu kita bisa lakukan nggak ini? Jadi makanya komunitas, nah aku nggak tahu apakah semua itu bisa dilakukan melalui komunitas online. Gitu. Ya mungkin ya. Mungkin banget sih Kawi. Soalnya kalau gini loh, bahasanya gini, kalau misalnya kita pernah trip ya, kita pernah travel bareng ya. Kalau kita sebut island hopping, kan cuman gitu ya, terus ditanya, iya pernah ke situ, tapi ada apa di dalamnya? Iya. Kita ngedapetin apa dari situ kan enggak ya? Iya. Bener-bener cuma Kurang sekilas. lah. Nah, sama kayak misalnya kita juga kalau church hopping, Ya, pasti begitu. pasti begitu gitu ya, dan kita nggak ngerasa kayak belong to the church to gitu, community. nggak merasa kita juga memberikan dampak, bisa bersumbangsi dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita harus rethinking nih, gitu ya, rethinking apakah Baik online maupun nggak online, yang penting jangan keseringan hopping gitu kali ya. betul mau online ya, apa kalau buat aku ya Kawi, kadang-kadang aku hopping ke 2 atau 3 gereja karena buat aku pengajarannya tuh refreshing, pengajarannya gue banget apa, tapi gue masih rutin di satu Balik gereja, lagi ke gereja. karena buat gue di situlah tempat gue bisa sharing apa yang gue udah dapet, terus gue bagiin. This is apa yang gue dapat dan sebagainya. Gue gila ya kalau kita bisa bareng-bareng ngejalanin ini dan semuanya gimana? Oke nggak? Oke, dan di situ balik lagi ya Kawi ya, kalau gue secara pribadi itu tempat gue juga memberkati dengan perpuluhan gue. Iya. Ya kan, perpuluhan gue walaupun nggak cuma di gereja itu doang, tapi perpuluhan gue yang pertama kali ya buat gereja home church gue dong, bagaimanapun tempat gue memberkati. Buat gue juga tuh satu hal yang penting Kawi, karena buat gue itu satu hal yang memang disuruh lah sama Tuhan untuk ngelakuin hal itu. Jadi kalau sekarang ini teman-teman mungkin ya itu rethinking lah ya, ngapain dan church hopping. Ya itu, terus juga gereja juga harus mulai berpikir. Dan gereja. itu dari jemaat. Nah sekarang kalau misalnya kita balikin, kalau kita sebagai gerejanya, gereja juga harus berpikir. Leaders. Kalau cuman kebanggaannya itu gedung gitu, kayak kan kemarin itu kan waduh banyak lah gereja yang orientasinya gedung. Yep. Tuhan udah membuktikan bahwa We don't need building anymore. Gitu kan. Dan bahkan ya itu gereja yang termegah termewah sama Tuhan dihancurin gitu, dan diizinkan nggak dibangun lagi gitu bait Allah Salomo ini gitu kan. Itu terus juga kadang-kadang gereja lama-lama terjebak kepada struktur organisasi gitu loh Pau. Sampai akhirnya apa ya, fokusnya di situ, perebutan kekuasaan lah atau apa dan sebagainya. Itu nanti lama-lama kayak zamannya Tuhan Yesus, Kayafas lah,
para imam, orang Farisi yang Oh, ya gitu, yang fokusnya cuma ke situ doang gitu. Ya, tapi iya. lupa caring melakukan tugas-tugas yang ya pengembalaan yang sebenarnya jadi main utama gitu. Jadi utamanya ya. Jadi Yes. makanya banyak anak-anak muda yang merasa tidak tergembalakan. Ya sekarang aku jadi berpikir waktu Kak Dwi bilang kayak begitu ya. Sekarang ya, kalau buat aku banyak yang gereja yang dying, Kawi. Dying. Karena online ministry-nya itu hanya sekedar preaching. Udah gitu worship-nya cuma sekedar nyanyi, opening, persiapan buat preaching. Itu sudah ada. And then that's all. Jadi pastoral care-nya gimana? Nggak ada. Nah itu. Itu dia. Nah itu dia. Jadi udah lagi dari preaching yang nggak dapat apa-apa, dari worshipnya juga dari Ala kadarnya. kayak ya ada kadarnya dan nggak menemukan Tuhan juga di situ. Terus udah gitu stop. Terus habis itu dimintain persembahan. Diminta Puluhan persembahan. diomongin terus. Hello. Gitu kan. Nah makanya sekarang gereja harus mikirin bagaimana aku melakukan counseling online, bagaimana gue melakukan discipleship online. Discipleship Dalam online. masa gini, gimana aku melakukan pastoral care-nya Betul. digital gitu. Mau nggak mau itu harus dilakukan dan fokusnya harus ke sana gitu. Iya betul. Terus yang pasti gereja juga harus memikirkan bahwa pelayan-pelayan itu bukan budak. Iya. Pelayan-pelayan Iya, itu malah yang memang perlu harus ya itu pastoral counselingnya, harus ada mungkin pertemuan midweek-nya atau kapannya untuk bilang untuk ayo kita satuin hati lagi, fokus lagi sama Tuhan, kita mau ngelakuin apa minggu, bukannya cuman rutinitas tiap minggu harus ada liturgi, preaching, persembahan, liturgi, preaching, persembahan, nggak akan tahan Terus lama. kadang-kadang masalahnya Paul, gereja itu berpikir ya kalau misalnya ini kesempatan pandemi ini, kesempatan untuk show off gitu loh, dengan live streaming yang Wah, dengan dekorasi yang dengan amazing. pujian yang dia pikir dengan cara begitu bisa attract people, padahal enggak loh. People tuh maunya adalah personal touch, betul nggak? Personal Iya kan? touch, dan mengembalikan relasi mereka sama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan jawab mungkin doa-doa mereka, dan yang pasti khotbahnya itu bukan ngekotbahin, bukan yang ngeguruin, tetapi benar-benar khotbahnya tuh yang yang hidup, yang udah beres gitu mereka mikir, what next? Apa yang gue harus lakuin nih dari khotbah ini? Itu kalau buat aku ya, kenapa? Kalau buat aku sih Kawi, gereja-gereja yang di Amerika yang bertumbuh, kalau buat aku sama banget sama gereja-gereja yang di Indonesia nih yang bertumbuh karena hidup gitu loh. Hidup. Iya, dan ya itu kebentuk gitu, community-nya kebentuk. Iya. Terus mereka mikirin bareng apa yang kita lakukan buat masyarakat, bukan cuman ngegedein gereja sendiri kan gitu. Ya kan gereja bisa berdampak, dan anak-anak generasi milenial ini kan social concern-nya sangat gede. Betul banget. Mereka cuma mikir ngapain di gereja, cuma mikirin diri sendiri ini dan itu gitu. Masa rapat sound system aja bisa berbulan-bulan kan, itu kan Iya, terutama generasi yang Z ya, yang iGen-nya nih, yang kuliah, yang kuliah-kuliah kayak begitu udah buat mereka muak ya. Mereka maunya let's do something gitu untuk mereka tuh peduli banget tuh bangsa ini gitu. Iya. Let's do something buat ini, let's do something. Anak gereja bisa bikin apa gitu kan. Nah, karena Betul. iya sih, salahnya gereja itu kadang berpikir perform itu loh. udah nggak zamannya sekarang. Nggak zamannya, padahal kalau mau perform ya, aduh pilihan tinggal klik banyak lebih bagus. Malah tapi ya kalau setahu aku nih Kawi, gereja-gereja yang nambah jumlah jemaat dan sebagainya, lihat deh, sophisticated banget, maksudnya simple, yang simple banget gitu ya, ibadahnya biasa-biasa aja, pakai lampu-lampu atau apa dan sebagainya kayak gitu. Terus ya, tapi community building tapi jalan. behind it Kawi, behind it. Jadi bukan cuma sekedar apa yang ditonton, tetapi di belakangnya itu, ya itu yang tadi kita bilang, discipleship-nya jalan, community service-nya jalan gitu loh Kawi. Nah kalau buat aku, orang juga sekarang nggak bodoh ya. Orang tuh melihat Tuhan kan dari daily living-nya orang-orang yang pelayanan itu. Jadi kalau buat aku ya, yuk balik lagi sekarang. Di tengah pandemik seperti ini kita harus berpikir ulang teman-teman. Bahkan kita nih yang di seminari juga kita berpikir ulang ya. Apa namanya, kuliah-kuliah gitu dan sebagainya, seminar-seminar tuh apa sih yang diperluin masyarakat sekarang, bukan cuma sekedar teori. Tapi bagaimana Allah itu hadir. Allah presence gitu kan, bener nggak sih Kawi? Sama seperti di masa lalu di PL, di PB, yang dicari orang kan kehadiran Allahnya. Betul. Baik melalui online, melalui digital atau melalui apapun, tapi ngerasa Tuhan hadir nggak sih gitu? Kalau buat aku Kawi ya, masa COVID sekarang ini tuh adalah kayak semacam masa pemurnian. Bener-bener nggak sih orang yang datang ke gereja itu nyarinya Tuhan? Iya.
Karena sekarang teruji. Gereja juga dimurniin. Iya, dan gerejanya juga dimurnikan gitu. Jadi ya ini jadi jadi pemikiran kita lah ya, bagaimana kalau kita hamba Tuhan gitu ya Kak Wi, ya maksudnya apa yang kita kabarkan itu benar-benar pure nggak sih dari Tuhan? Iya. Gitu, isi hatinya Tuhan nggak sih kayak begitu, atau our pride, Untuk our impress church people, pride, untuk gitu. impress people, impress church, saving face ministry gitu bahasanya kita gitu ya, atau tuh benar-benar it's from God. Iya. Gitu. Terus juga untuk teman-teman yang masih church hopping lah ya, sana sini mulai mikirin kalian mau stay di mana nih, di komunitasmu digital atau online whatever lah, kamu mau stay di mana gitu, supaya kamu bisa rooted, kamu bisa berakar, bertumbuh gitu, ya, dan di situ kamu bisa menghasilkan buah gitu. Exactly. Dan jangan berharap gereja itu sempurna, nggak ada yang sempurna. Yang gereja itu messy, kadang menyebalkan, kadang kotor, tapi itu our family gitu. Iya kan? Dan justru disitulah kita dibentuk gitu sih. Ya, intinya carilah gereja di mana Tuhan hadir di situ. Yang ngerasain Tuhan. Exactly. Iya, kan? Iya, betul. Jadi memang kalau misalnya kalian ya baca-baca nih ya, kalau misalnya abis ini kalian baca-baca nih National Christian Foundation, oke banget dia gawe sama Barna Foundation juga sih Kak Wi. Iya. Dia bilang 1 in 3 practicing Christian has stopped attending church. 1 dari 3. Jadi kalau misalnya jemaat Anda sekarang 3.000, siap-siap Wan. Tinggal 1.000. Berarti ya. Walaupun this is American, tapi buat aku sih, ya mungkin sekarang sudah mengglobal lah ya. Global. Culture kan global. Culture-nya global. Jadi buat aku sih balik lagi, Tuhan mengizinkan adanya COVID for a reason, dengan satu alasan, dan kita lihatlah what's going on gitu ke depannya ya. Oke, Kak Wi. Gitu sih. Alright. Gitu Nanti kita pikir ulang lah, kita yang suka pindah-pindah gereja gitu. Where is your church? It's time for you to plant in a church. Oke. Ketemu lagi ya berikutnya ya, masih di Theology on the Street. Bye.